datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Perkenalkan, nama saya Immanuel. Saya ingin menyaksikan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan saya. Jadi di tahun 2015 saya mengalami kecelakaan di mana mobilnya ringsek. Kebetulan saya waktu itu menjadi seorang penumpang, jadi yang drivernya kebetulan adik saya sendiri. Kami pulang dari Surabaya, itu ketemu dengan pacar saya yang sekarang jadi istri saya. Pulang, kemudian saya nyetir dari Surabaya sampai Magetan, bertukar dengan adik saya tidur. Ya, cuman saya waktu itu tidak pakai sabuk pengaman. Jadi bagi teman-teman jangan lupa kalau naik mobil harus pakai sabuk pengaman ya. Kemudian kecelakaannya terjadi di daerah Palur, mana mobilnya itu sampai terlempar pindah jalur dan akhirnya nabrak Gapura. Saya ingat sekali itu adik saya teriak, kemudian ada orang yang mengeluarkan saya dari dalam mobil. Saya ditaruh di pinggir jalan gitu dan saya ingat sekali ada orang baik yang beliin saya aqua, kemudian menawarkan saya mau nelpon siapa. Ya, yang nomor yang saya ingat ya nomornya pacar saya waktu itu. Akhirnya ditelepon dan kemudian saya bisa terhubung, saya bilang saya kecelakaan. Dan singkat cerita ya, saya dioperasi saat itu. Mobilnya ringsek. Kebetulan yang ringsek hanya di sebelah kiri, di sebelah penumpang aja. Yang drivernya aman ya, puji Tuhan adik saya baik-baik saja, tidak ada luka apapun, ya cuma lecet-lecet gitu, kena kaca. Ya, saya juga habis operasi, kemudian menjalani fisioterapi dan melatih ini ya, otot. Di situ
Sejak operasi itu saya juga ini pahanya itu keluar nanahnya. Jadi rupanya saya mengalami infeksi selama operasi itu, tempatnya mungkin tidak steril ya. Jadi ada infeksi di dalam tulang saya. Saya selama beberapa bulan itu keluar nanah terus. Kalau nggak diganti bau kemana-mana. Jadi setiap 2 hari sekali harus manggil perawat untuk buka lukanya, mengeluarkan nanahnya, bersihin, tutup lagi, dan itu berulang terus. Dan setiap kali saya kontrol ke dokter yang mengoperasi saya, dia selalu bilang bahwa tulangnya sudah baik-baik saja, sudah menyambung. Sampai akhirnya saya ke dokter lain di Jogja, dan dikasih lihat bahwa memang tulangnya itu sebenarnya tidak nyambung karena infeksi. Alternatifnya cuma 2. Yang pertama tulangnya dipotong lagi, kaki saya jadi pendek sebelah, sekitar 10 cm, karena itu tulangnya sudah mati, sudah rusak, atau ya sudah dibiarkan begini aja. Saya sudah di posisi di mana ya udahlah begini aja nggak apa-apa. Kemudian beberapa waktu kemudian saya menikah sama pacar saya tadi. Ya, luar biasa sekali Tuhan baik, istri saya itu menerima saya apa adanya. Waktu itu saya memang berjalan aja ya, sebenarnya masih pakai tongkat. Jadi waktu kita menikah itu ambil foto bukan prewedding ya, foto pernikahan itu, tangan saya itu ya menyangga di tangannya dia, seolah kayak gandengan, tapi sebenarnya dia menyangga saya. Nah di pernikahan itu saya mengundang teman baik saya yang ada di Singapura. Kemudian dia melihat keadaan saya, pulang dari situ dia membantu saya mencarikan dokter di sana. Dia bilang pokoknya udah datang ke sini aja. Yang penting datang, nanti semuanya sudah diatur. Ya saya setelah menikah bicara sama istri saya, ya kita mencoba karena di sana ada alternatif lain di mana tulangnya dipotong, cuman ditaruh sumsum di antara yang potong itu sehingga tulangnya bisa nyambung. Tulangnya panjangnya bisa sama kiri dan kanan. Nah dengan alternatif itu akhirnya kita berangkat ke Singapura, dan saya ingat sekali waktu itu kalau nggak salah rencananya 3 hari. Ya 3 hari, bahkan kita sudah beli tiket pulang kalau nggak salah. Nah setelah dioperasi di hari H itu harusnya cuma mungkin 2-3 jam ya. Ternyata operasi saya itu berjam-jam. Tapi kan saya karena dioperasi jadi saya nggak sadar ya. Cuma setelah lihat fotonya ternyata memang parah sekali, sampai selesai operasi itu saya harus dibius. Karena saya sebenarnya terjadi pendarahan hebat. Saya hampir mati juga waktu itu kata dokternya. Jantung saya itu sudah kehabisan darah sehingga dikhawatirkan otaknya rusak. Ya saya bisa bayangkan istri saya waktu itu cuma seorang diri, kita cuma berdua saja, pikirnya operasi cepat, 3 hari selesai terus 3 hari bisa pulang kembali ke Indonesia. Ternyata saya harus masuk ICU di sana, mulut saya dimasukin kayak ventilator seperti kalau yang COVID sekarang ini ya. Nah, saya beberapa hari di sana, sampai didatangi dokter, ditanyai kok bisa ngomong, kok bisa. Dipikirnya saya itu sudah rusak otaknya, jadi sebenarnya sudah sekarat mungkin ya sebenarnya waktu itu. Tapi ya sekali lagi itu pertolongan Tuhan, nggak tahu yang keberapa kali. Akhirnya singkat cerita selesai dan ditemukan bahwa infeksi di tulang saya itu sebenarnya infeksi yang sangat umum terjadi di rumah sakit di Indonesia. Sehingga antibiotiknya pun khusus karena bakterinya itu sudah sangat umum, jadi sudah sangat resisten terhadap antibiotik. Nah, jadi saya menjalani terapi antibiotik itu selama 1 bulan. Jadi saya dimasuki selang gitu, keluar dari bawah lengan kiri. Setiap pagi istri saya itu ngantar saya ke rumah sakit untuk saya diinjeksi setiap hari. Dia dorong kursi roda. Saya ingat apa baiknya Tuhan kirim istri saya yang luar biasa. Sampai akhirnya selama 1 bulan, by the way selama 1 bulan itu saya diberi tumpangan sama teman saya tadi, difasilitasi sampai ya luar biasa lah Tuhan menolong melalui teman saya itu.
Sampai akhirnya kami bisa selesai, dinyatakan virus bakterinya sudah nggak ada, dan kami diizinkan pulang. Satu hal saya juga mau sampaikan, di tengah-tengah pengobatan itu ada satu fase di mana tiba-tiba luka operasi itu buka lagi. Jadi ada pendarahan hebat juga, sampai akhirnya kami dibawa ke ICU. Sempat harus mondok, tapi kemudian istri saya dapat dari Tuhan bahwa ya kami berdua perlu ingat bahwa pertolongan itu dari Tuhan, bukan dari dokternya. Jadi kami sama-sama berdoa, minta ampun sama Tuhan, bahwa pertolongan itu dari Tuhan. Iya, Tuhan pakai dokternya, tapi bukan dokternya yang luar biasa, ya luar biasa Tuhan kita. Jadi buat teman-teman semua, Tuhan kita itu luar biasa, Tuhan kita itu ajaib. Percayalah, pasti Dia akan tolong. Dia tolong kita yang dulu, Dia tolong kita sekarang, dan Dia akan tolong kita ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sebelum mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya bahwa setiap kami ada dalam tangan kasih karunia-Mu. Tapi kami, biarlah kebenaran firman-Mu boleh menguatkan, menegur, menasihati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara, pada kesempatan hari ini saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan dengan tema atau judul Tidak Menyerah Bersama Yesus. Haleluya. Mari kita baca sama-sama Markus yang kelima ayat 21 sampai yang ke-43. Tapi kita baca beberapa bagian yang akan kita pelajari di sana. Perikop dari ayat ini, perikop dari cerita ini adalah Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Tapi saya rindu membagikan tentang bagaimana Yesus membangkitkan anak Yairus. Jadi cerita tentang anak Yairus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Ayat 21, sesudah Tuhan Yesus menyeberang lagi dengan perahu, ada orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia sedang Ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Jadi di situ dikatakan ada satu sikap yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Yairus yang perlu juga setiap kita sebagai orang percaya lakukan. Yaitu dia datang kepada Tuhan Yesus. Di situ dikatakan kepala rumah ibadat. Artinya Yairus punya kerendahan hati sekalipun dia seorang kepala rumah ibadat yang punya jabatan. Dan kalau kita lihat bagaimana Tuhan Yesus dulu sebenarnya bukan orang yang memiliki jabatan dalam rumah ibadat. Tetapi di situ dikatakan Yairus datang kepada Yesus dan tersungkur. Ada sikap kerendahan hati yang ditunjukkan oleh Yairus datang kepada Yesus. Dan ini adalah suatu keputusan yang tepat yang harus juga sama-sama kita tiru atau kita lakukan juga, yaitu datang kepada Yesus dengan segala kerendahan hati. Sadar betul bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan, kita tidak bisa hidup tanpa Yesus. Dan di sini yang di ayat 23, dan memohon dengan sangat kepadanya. Kalau di terjemahan yang lain dikatakan di bahasa Inggris katakan ini imploring. Jadi memohon dengan sangat dikatakan imploring. Imploring itu memohon dengan sangat sambil punya rasa ketakutan kalau Yesus menolaknya gitu. Saudara punya satu pengharapan, mungkin ada seseorang yang saudara harapkan datang tapi saudara takut kalau dia menolak untuk datang. Jadi Yairus itu dengan berharap dengan sangat. Dan di ayat yang ke-24, lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Jadi Yesus ikut. Dan saya percaya saudara, saya membayangkan bagaimana Yairus ketika dia mau datang kepada Tuhan Yesus. Dia mungkin harap-harap cemas. Apakah Tuhan Yesus mau ikut beserta dengan dia lalu datang ke rumahnya dan mengobati, menyembuhkan anaknya. Dan ketika Tuhan Yesus mau diajak ke rumah Yairus. Saya percaya Yairus itu ada satu sukacita, ada kegembiraan. Yes, anakku pasti sembuh. Karena Yairus sudah sering mendengar mujizat-mujizat tentang Tuhan Yesus. Lanjut lalu di ayat 25. Ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan.
Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya. Ya, keadaan semakin buruk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Yang pertama di sini dikatakan, saudara, ketika Tuhan Yesus mengikuti Yairus menuju ke rumahnya, ada satu peristiwa yang luar biasa, ada satu peristiwa yang membuat Yairus sedikit mungkin tambah yakin bahwa Yesuslah jawaban untuk sakit penyakit anaknya. Karena dia melihat wanita yang pendarahan 12 tahun saja cuma menjamah jubahnya lalu disembuhkan. Saudara, Yairus begitu semangat pastinya melihat wanita pendarahan ini yang disembuhkan Tuhan Yesus, sehingga ada pengharapan yang lebih lagi. Ya, pasti anakku disembuhkan. Wanita pendarahan ini 12 tahun saja disembuhkan. Anak saya belum sakit 3 minggu mungkin, belum sakit sampai tahunan, tapi wanita ini disembuhkan Tuhan. Dia punya pengharapan lebih atas ini. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Di ayat yang ke-35, ketika Yesus masih berbicara, jadi ketika Yesus masih berbicara dengan wanita ini tadi, hai anakku gitu ya, imanmu telah menyelamatkan engkau. Datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Yairus yang baru saja mendapatkan satu suntikan semangat ketika melihat wanita pendarahan itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tahu-tahu di saat bersamaan, saudara, hanya mungkin sekian detik atau saudara tak ada hitungan, nggak sampai hitungan 10, karena dikatakan di sini ketika Yesus masih berbicara. Orang dari rumah Yairus datang lalu diberikanlah kabar yang berbalik dengan pengharapan Yairus. Anakmu sudah mati. Ya. Jadi udahlah, nggak usah bawa Tuhan Yesus ke rumah, nggak usah nyusahin guru. Ya, saudara, di sini yang perlu kita sadari betul. Memang kita harus, yang pertama memang harus datang kepada Tuhan Yesus. Yang paling utama datang kepada Tuhan, bukan pada manusia, bukan hamba Tuhan atau siapapun. Ketika kita menghadapi pencobaan atau mungkin pergumulan dalam hidup kita, datang dengan kerendahan hati. Dan yang kedua, ketika kita berdoa buat setiap pergumulan masalah dalam hidup kita, jangan memikirkan caranya bagaimana Tuhan tolong kita. Jadi kalau mau bahasa gampangnya, jangan atur Tuhan. Yairus ketika datang kepada Yesus dengan segala kerendahan hatian itu bagus, saudara. Tapi di situ di ayat 23, Yairus sempat mengatakan gini, anakku perempuan sedang sakit hampir mati, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Yairus sudah punya gambaran konsep anaknya akan disembuhkan ketika Tuhan Yesus meletakkan tangannya. Maka anaknya disembuhkan. Jadi dengan secara tidak langsung Yairus mulai memikirkan cara Tuhan menolong anaknya supaya sembuh. Terkadang kita juga seperti itu mungkin. Kita sudah berdoa dengan iman, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tetapi yang sering bermain adalah akal pikiran kita. Bahwa kita berpikir kalau Tuhan pasti tolong saya. Kalau saya akan mendapatkan uang sekian. Tuhan pasti tolong saya dalam pergumulan finansial. Kalau ini bisnis saya goal. Tuhan tolong Tuhan. Kita memikirkan bagaimana Tuhan menolong kita. Artinya kita mau Tuhan bekerja dalam kehidupan kita sesuai dengan apa yang kita harapkan.
Bagaimana kalau kita menghadapi masalah peristiwa seperti Sadrak, Mesak, Abednego? Ketika mereka diperhadapkan dengan dapur perapian, karena mereka tidak mau menyembah patung buatan Nebukadnezar. Mereka berkata begini, sekalipun Allah yang kami sembah itu tidak menolong kami tetap tidak menyembah patung buatan Raja Nebukadnezar. Artinya bahwa Sadrak, Mesak, Abednego ini tidak memikirkan ketika mereka menghadapi masalah bagaimana Tuhan menolong mereka. Bahkan sekalipun Tuhan tidak menolong mereka, mereka tetap percaya kepada Yesus. Mereka tidak menyerah. Yairus punya harapan, Yairus punya iman, Yairus punya satu impian bahwa wah ini anakku sembuh ketika Yesus menumpangkan tangan. Pasti sembuh. Memikirkan bagaimana cara Tuhan menolong dia. Yairus hanya punya iman anaknya sakit dan disembuhkan. Sedangkan Tuhan mau Yairus mengalami pengalaman rohani lebih lagi bahwa Tuhan mau menunjukkan bahwa aku berkuasa tidak hanya menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati. Jadi apapun kondisi kita saat ini, ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, mungkin apa yang kita harapkan berbeda dengan kenyataan yang kita hadapi. Kita mengharapkan bahwa pertolongan Tuhan datang melalui finansial yang mulai membaik. Kita mengharapkan pertolongan Tuhan datang kalau kita lakukan A, B, C, D. Kita mulai seperti menyetir atau kita mau Tuhan melakukan seperti apa yang kita mau. Ketika Yairus berpikir bahwa anaknya akan sembuh ketika Tuhan Yesus menjamahnya, menumpangkan tangan. Tapi dia mendapatkan kabar ketika anaknya mati. Disitulah ujian iman sesungguhnya Yairus terjadi. Ayat 35, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu ya, dan mengatakan bahwa anaknya sudah mati. Dan di 36 dikatakan, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Jadi ketika kita menghadapi pergumulan dalam setiap hidup kita, bahkan pergumulan demi pergumulan, saya mau katakan Tuhan Yesus katakan ini, jangan takut, percaya saja. Dan di sini dikatakan Yesus tidak menghiraukan. Ya. Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Artinya kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan itu tidak tergantung kondisi atau situasi yang kita alami saat ini. Seburuk apapun, separah apapun, kuasa Tuhan tetap sanggup menolong kita. Tuhan Yesus mau menunjukkan ketika dikatakan ayat itu tulis Tuhan Yesus tidak menghiraukan, bukan berarti Tuhan Yesus tidak peduli dengan keadaan sekitar. Tetapi Tuhan Yesus berkuasa atas keadaan apapun dalam hidup kita. Yairus dikuatkan imannya. Ketika Tuhan Yesus kata jangan takut, percaya saja. Itulah pentingnya. Jadi yang pertama datang dengan segala kerendahan hati. Yang kedua, jangan memikirkan cara Tuhan menolong kita. Yang ketiga, tetaplah dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena di sini Tuhan Yesus katakan jangan takut, percaya saja. Saya percaya posisi Yairus ini dekat dengan Tuhan Yesus. Sehingga dia mengerti betul apa yang Yesus katakan. Bahkan tidak hanya katakan, dia bisa melihat wajah Tuhan Yesus. Yang penuh dengan keyakinan. Mengatakan pada Yairus, jangan takut, percaya saja. Satu perkataan, satu kalimat yang Tuhan Yesus katakan kepada Yairus, itu menguatkan dia. Dan saya percaya ketika kita tetap jaga relationship kita dengan Tuhan, tetap jaga kedekatan kita dengan Tuhan, saat teduh kita dengan Tuhan. Mungkin kita hanya punya waktu berapa menit saja ketika saat teduh. Atau mungkin baru berapa menit kita saat teduh. Tetapi ada perkataan, ada kalimat yang Roh Kudus katakan dalam hidup kita. Dan itu menguatkan kita. Jangan takut, percaya saja. Nah, inilah yang saya alami di akhir-akhir ini ketika menghadapi banyak pergumulan. Ketika saya harus mengurus istri saya yang terkena sakit stroke. Dan iman saya sempat goyah, tetapi ada satu perkataan Tuhan Yesus yang menguatkan. Hampir sama dengan ini, jangan takut, percaya saja. Di dalam saat teduh itu Tuhan katakan, ayo jangan takut,
maju terus. Itu perkataan yang sungguh menguatkan saya kembali. Bahwa pengharapan saya di dalam Tuhan Yesus tidak akan hilang. Ayat 36 luar biasa dikatakan, Tuhan Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Saya mau tekankan lagi bahwa Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang dikuasai oleh keadaan. Tetapi Tuhan yang sanggup mengubahkan keadaan kita. Lalu Yairus tetap berjalan membawa Tuhan Yesus ke rumahnya. Ayat 38, mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihat orang-orang ribut menangis dan meratap dengan suara yang nyaring. Saudara, saya tidak bisa, saya kayak membayangkan itu rasanya pasti kalut itu saudara. Ketika Yairus pulang sampai mendekati rumahnya, terdengar di rumahnya ada tangisan, ada jeritan, mungkin ada ratapan yang begitu nyaring. Mungkin di tengah perjalanan dia masih berharap, kayaknya nggak mati anak saya, paling masih hidup, ini salah pasti diagnosanya, mungkin kayak gitu. Ternyata benar ada tangisan. Saya cuma bayangin Yairus masuk ke rumah dengan langkah yang gontai ya, gemetar. Karena anak satu-satunya yang disayangi itu mati. Sesudah ia masuk, ia berkata, Tuhan Yesus bilang gini, kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Saudara lihat di sini bahwa ketika Tuhan Yesus nyatakan bahwa nggak usah nangis, ngapain kamu nangis? Anak ini tidak mati, tapi tidur. Saudara, ketika kita berjalan dalam iman, ketahuilah bahwa kita sedang berjalan dalam kemustahilan. Mungkin keadaan kita seperti menertawakan kita. Mungkin kau adalah orang-orang muda yang baru saja lulus kuliah gitu. Lalu engkau mencari pekerjaan berbulan-bulan, bahkan melewati 1 tahun, 2 tahun masih belum dapat pekerjaan yang mungkin sesuai dengan kuliahmu atau mungkin belum sesuai dengan apa yang kau inginkan. Lalu engkau lihat di luar sana ada banyak anak-anak muda yang mungkin teman-temanmu mereka sudah bekerja, sudah enak, sudah menikah. Lalu engkau mulai membandingkan hidupmu. Itu akan membuat engkau lebih terpuruk lagi. Mungkin keadaan akan seperti itu, tapi ingat kembali bahwa Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang dikuasai keadaan, tetapi Tuhan yang sanggup mengubah keadaan kita. Lalu Yairus masuk beserta Tuhan Yesus. Dan lalu Tuhan Yesus memegang tangan anak itu. 41 ya, lalu dipeganglah tangan anak itu, katanya talitakum. Yang artinya, hei anak, aku berkata kepadamu bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit dan berdiri berjalan sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Jadi yang pertama, datang dengan segala kerendahan hati. Yang kedua, jangan memikirkan cara Tuhan menolong kita. Yang ketiga, tetap dekat dengan Tuhan supaya kita mengerti arahan Tuhan. Yang keempat, saudara, bahwa sekalipun mungkin keadaan itu tambah buruk, ingat bahwa Tuhan sanggup mengubahkan keadaan kita. Sehingga apa yang terjadi ketika kita tetap tidak menyerah bersama Yesus, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena di situ dikatakan seketika itu juga anak itu bangkit. Sebab dan berdiri dan berjalan sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Orang yang tadi menertawakan Yesus, mereka takjub. Dan biarlah setiap orang mungkin yang merendahkan atau mungkin menganggap hidupmu pasti tidak ada pertolongan atau hidupmu pasti tambah buruk atau hidupmu mungkin nggak akan lebih baik lagi. Melalui engkau, melalui hidup kita, Tuhan Yesus mengadakan satu tanda yang ajaib. Membuat mereka takjub akan perbuatan Tuhan. Jadi pada hari ini, firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk tidak menyerah bersama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak pernah menyerah dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap firman-Mu tertanam kuat dalam hati kami. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang sungguh berkuasa. Melalui cerita perikop yang baru saja kami dengar,
Engkau bukan Tuhan yang dikuasai oleh keadaan, tetapi Tuhan yang sanggup mengubah keadaan kami. Buat kami mengerti dan percaya buat setiap firman-Mu. Sehingga kami melihat mujizat pemulihan terjadi dalam hidup kami. Dan kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Buat orang-orang sekitar kami melihat perbuatan tangan Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.